Nama saya Surono dari Ampel, Boyolali. Ya ini alamat lengkap. Alamat lengkapnya. Kauman Ngenden Ampel Boyolali. Nomor HP-nya Pak? 081225946476. 946. Oke. Kalau untuk pertama kali memulai ini Pak, peternak kambing itu dulu ceritanya seperti apa? Dulu itu kan saya jualan sapi. Jualan sapi itu habis kena tipu sama temen. Jadi kan nggak ada modal lagi. Terus ada modal dikit buat beli kambing sambil kerja gitu. Nah, awal mula kena tipu itu dulu kena tipu berapa puluh Pak? Berapa puluh juta? Sekitar kan saya baru usaha dagang kecil-kecilan bawa sapi sekitar 10-an ekor Mas. Jadi kena tipu sekitar 7 ekor kan udah habis Mas. 7 ekor itu kalau dirupiahkan berapa Pak? Dulu waktu itu harga masih 2,5, 27 untuk kambing sapi jantan-jantan bakalan gitu. Jadi itu kan udah habis, tinggal dikit, modal dikit saya beralih ke kambing, saya beliin kambing sekitar harga 350 ya, terus jalan terus sama teman gitu. Awal mula jualan kambing itu berapa ekor dulu Pak? Dulu awal mula jualan kambing itu beli sekitar 10 sampai 20 ekor. Jualan kambing dimulai dari 2014. 2014 itu mulai jualan kambingnya. Kecil-kecil gitu Pak? Ya waktu itu kan harga itu Mas 350, 400, 500 itu kan udah gede-gede Mas. Ya sekitar udah doro-doro gitu kan masih murah waktu itu. Harga masih rata murah dan dijual di sini pulaan dari Ponorogo, Pacitan dijual ke Ampel, Ambarawa, Sunggingan gitu waktu itu. Oke. Kalau untuk berapa tahunnya itu 2014 sampai sekarang itu kalau dihitung itu sudah berapa tahun itu Pak? 6 tahun Mas. 6 tahun. 6 tahun itu sudah berjalan. 6 tahun itu apakah cuma hanya apa namanya Pak? Jual beli atau juga breeding juga Pak? Itu waktu itu kan cuma jual beli. Lah ternyata kan kalau jual terus itu kan ada yang sisa, ada yang belek, ada yang itu kan dipinggirin lah itu Mas. Dipinggirin, diternak, digemukin lalu dijual gitu. Oh begitu. Berarti mulai breeding itu gara-gara ada yang sisa. Ada sisa, ada yang cedera gitu kan pasti ada Mas di pasar gitu. Kalau untuk yang cedera misalnya ada yang sakit dan sebagainya itu cara mengatasinya pakai apa dan bagaimana? Kalau saya kan ini kalau belek itu Mas, ternyata belekan itu kan kalau kambing Jawa itu identik di rumah pasti kena belek Mas. Nah itu saya kasih ada obat tes itu, ada obat tes saya belinya di toko khusus hewan gitu kan masih disiapin obatnya itu. Kalau untuk penyakit kambing itu Pak apa saja Pak? Kebanyakan itu belek, kembung, sama gudik. Nah, gudik itu juga beli obat langsung di toko peternakan juga siap itu. Kebanyakan itu. Kalau kembung agak sulit Mas penyembuhannya tuh. Kalau apa? Kalau kembung. Kembung masih agak sulit caranya pengobatannya itu. Kalau mendem kena makan pugung, singkong, makan daunnya itu kan bisa ini Mas keluarin darahnya itu bisa sembuh Mas. Bukan dipotong tapi jalur yang ada ini uratnya itu dipotong dikit, jalur urat darah itu pasti keluar darah bisa sembuh. Oh seperti itu. Kalau keracunan. Kalau kembung itu kalau jenengan sepengalaman jenengan itu pernah berhasil nggak Mas? Ya pernah berhasil, pernah enggak saya kasih obat kembung saya belum begitu tahu obatnya yang benar Mas. Belum benar tahu itu. Itu berhasilnya dulu dengan cara seperti apa Pak? Berhasilnya saya kasih tolak angin Mas itu Mas. Iya kamu kasih kan diminum kayak itu Mas. Itu bisa sembuh. Ada yang bisa sembuh, ada yang enggak gitu. Terus kalau gudikan Pak, gudikan itu pakai apa Pak? Ada obatnya Mas, obat itu Wurmexin itu. Wurmexin ya. Itu buat obat gudik. Itu cara nyuntikannya gimana Pak? Ya di ini dalam kulit, luar daging. Caranya gitu. di antara leher. Lokasinya? Lokasi silahkan bebas, tapi di luar daging, dalam kulit gitu aja. Oh, yang penting jangan sampai kena daging. Kalau kena daging biasanya itu ntar ini ada pembengkakan, bisa ada pembengkakan. Kan di dalam pengalaman dari yang sudah terjadi gitu. Lalu untuk
ini Pak, obat-obat apa saja yang ketika baru masuk kandang itu yang harus wajib diberikan ke kambing itu apa aja? Itu antibiotiknya saya kasih Roxin itu sama ini B komplek Mas. B komplek. Biar badan tetap fit. Dalam kondisi hujan gini kan harus siap Mas. B komplek itu sama Roxin sedikit. Itu aja dikasih. Kalau enggak itu kan kalau udah ke pasar pulang enggak laku kehujanan kan karena itu bisa sakit juga gitu. Alternatifnya itu pakai itu dulu. Kalau Pak, kalau ini di kandang ini ada berapa ekor Pak? Ini sekitar ada berapa ekor saya? Ya hampir 30-an Mas sama yang di depan 30-an ada ini ya. 30-an ada ya? 30-an ekor ini. Kambing apa saja Pak yang ada di kandang sini Pak? Sanen, Jawa Randu, Senduro, sama ini Etawa itu. Sama Bur. Bur juga. Bur juga ada. Untuk ini kan ada penggemukan juga ya Pak? Iya penggemukan. Ya penggemukan ini kan udah dikeluarin kemarin mau ini Mas di pasar-pasar. Udah dikeluarin kemarin tahun malaman tahun baru gitu. Udah dikeluarin. Penggemukannya itu berapa bulan biasanya Pak? Kebanyakan 3 bulan lah Mas sudah keluar. Kalau ini domba cepat lah Mas. 2 bulan sampai 3 bulan udah keluar domba itu. Domba, kalau kambing? Kambing sekitar 3 bulan bisa keluar. Bisa keluar. Lihat kondisi perkembangan kambingnya aja Mas. Pakannya apa Pak untuk penggemukan itu? Saya cuman kasih rumput itu sama brand Calvit, ya saya kasih yang gitu aja, nggak ada yang lain. Calvit yang harga berapa Pak itu Pak? Kan ada buat. Harga yang paling rendah saya. Paling rendah, Paling rendah saya campur sama singkong, Calvit, terus sama ini brand. Nah itu. Konsentratnya Calvit. Jadi kalau kan biasanya kalau kambing baru masuk ke kandang terus dikasih Calvit itu kan belum mau. Belum. Tipsnya itu seperti apa itu? Kasih dulu brandnya pasti mau. Kalau brand kan dikit-dikit mau. Calvi itu menyusul dikit demi sedikit. Kalau udah mau baru separuh-separuh gitu. Lama-lama mau. Kalau enggak dicampur sama singkong gitu. Campur sama singkong pasti mau. Pasti mau. Harus. Contoh obatnya Pak? Apa? Contoh obatnya. Contoh obat ada Mas Dana Mas. Nanti ya. Iya ada obat-obat tadi ada. Saya siap obat untuk P3-nya istilahnya. Iya P3-nya udah saya siapin. Oke. Kalau ini kandang ini kan panggung ya Pak? Iya. Panggung ini. Saya panggung. Panggung ini kelemahan dan kelebihan panggung itu apa Pak? Kalau kelebihan panggung kan ini enggak badan selalu hangat Mas, enggak kalau di bawah kan sama kena kotorannya sama itu kan pasti agak dingin. Jadi kalau di bawah itu bisa mendekati kembung, penyakit apa, gudik itu kan bisa langsung naik. Kalau panggung kan kotoran langsung jatuh. Enggak jadi enggak bercampur kotoran sama ini sama kambing yang di atas gitu. Oh, seperti itu. Terus kalau katanya kan kalau panggung itu ya Pak ya, bisa bikin kaki bengkok itu benar atau enggak Pak? Itu tergantung dari bahan yang dipakai Mas. Kalau yang dipakai bahan bambu kan ini bulat, jadi kaki bisa bengkong. Kalau yang di bahan pakai bahan bakunya kayu apa bajaringan itu pasti juga ada yang pakai bajaringan juga, pasti bagus. Oh, seperti itu. Kebanyakan yang pakai kayu enggak bengkok. Ini kan semua enggak ada yang bengkok gini. Ini kambing ke apa namanya Pak? Kandang ini dibersihkan seminggu berapa kali Pak? Ini pembersihannya kalau itu Mas, kalau longgar aja yang di kandang. Jadi kalau dia disapu, kalau tiap hari ya makanan yang sudah tersisa dibuang, ganti lagi yang makanan yang baru sama rumput yang baru gitu Mas. Jadi tetap seger. Saya nggak pakai fermentasi. Jadi rumput giling langsung saya kasih. Kalau tersisa buang gitu aja, dibuang ini. Sisanya cuma dikit Mas. Saya kan ngasih makan rumput cuma sedikit. Banyak yang ini komboran gitu. Oh, seperti itu. Ini perawatan antara kambing bur dan kambing yang lainnya sama atau tidak? Sama. Saya bikin sama aja lah. Daripada repot bikin sama. Ini hasilnya juga bisa gede-gede gitu. Bisa berkembang gitu. Untuk pengalaman jenengan Pak, kambing bur dan kambing Jawa itu pakannya lebih banyak mana Pak? Banyak bur. Bur itu identik makannya rakus. Sama dengan domba. Domba itu makannya juga rakus juga Mas. Pasti kalau datang dari pasar beli aja langsung di rumah makannya pasti rakus gitu. Domba sama bur hampir sama. Jadi kan dikejar-kejar kambing buri kemungkinan cepat gemuk gitu. Ini kan ada kotoran-kotoran ini Pak, ini ditimbal atau dibersihkan dari kandang itu setiap berapa bulan sekali? Sekitar 2 minggu itu ada yang minta buat pupuk sawah Mas.
Jadi ada yang minta pesan, Mas besok pupuknya saya ambil gitu, ambil aja Pak gitu. Banyak yang minta, saya nggak selang, yang mau ambil silahkan gitu aja ya. Enggak minta bayaran ya Pak? Enggak, Oh, jadi gratis. Yang mau ambil silahkan. Jadi selama saya ternak kambing belum pernah dibersihin sama orang yang minta itu. Oh, yang minta. Jadi, berapa bulan sekali Pak tadi? Sekitar 1 bulan itu udah mengumpul banyak, diambil itu. 1 bulanan udah pada diambil. Oke. Giliran. Suka dukanya di ternak kambing ini apa Pak? Kalau kambing itu dalam jual beli hasil pasti ada Mas. Dukanya itu di bawah teman nggak dibayar Mas. Banyak. Sampai sekarang itu masih banyak. Ada kira-kira ada berapa yang masih belum dibayar Pak? Kalau dihitung-hitung 100 juta masih ada Mas. 100 juta? Belum dibayar? Belum. Ada. Itu berapa orang. Kalau dimintain cuman ini Mas, bilangnya sabar dulu belum ada lagi, itu gimana cara? Lah saya juga teman dekat. Kambingnya kemana itu Pak? Udah laku semua ta Mas? Tapi uangnya enggak. Bener. Kan teman. Masa karo sama temennya utang nggak boleh kan gitu Mas di pasar. Pasti kan saya boleh. Lah gitu. Kalau di kambing itu sebenarnya enak. Perawatan ringan, jualnya juga enak, nggak kayak sapi ini modal gede, hasil juga belum tentu. Kalau kambing hasil modal dikit, hasil dikit, kalau jumlah banyak bisa banyak gitu Mas. Kalau ini Pak, terakhir untuk motivasi teman-teman yang mau breeding seperti jenengan dan jual seperti jenengan itu, jenengan tipsnya apa? Tipsnya itu kalau mau jualan harus lihat kondisi pasar, situasi pasar kalau mau jual Mas. Kalau yang mau breeding itu juga ini harus lihat gimana ya caranya, cara pembesaran, cara kalau IB-nya gimana gitu, harus juga punya trik sendiri, bisa belajar sama yang lebih tahu lah gitu Mas. Kalau saya kan breedingnya belum, saya cuman penggemukan dari sisa kambing yang tidak terjual gitu. Oh, gitu. Ini Pak, terima kasih, ini nanti kita lanjut di video yang lain. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.